Oke. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian yang terkasih dalam Kristus, Shalom. Sekarang saya ingin berbagi lagi tentang tema belas kasihan dan keadilan Allah yang kedua. Kalau yang pertama, kapan lalu kita lebih banyak tentang perjanjian lama. Tetapi sekarang saya masuk melihat dari perjanjian baru. Nah, hanya sebelum mulai, ini sekarang saya berada di rumah saya sendiri di Denpasar, rumah orang tua. Jadi nanti entah ada mobil motor lewat, entah ada anjing menggonggong. Jadi mohon dimaklumi ya. Baik, kita mulai saja. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita ngomong tentang belas kasihan, biasanya orang langsung tertuju pada Injil Lukas ya, atau ini perumpamaan anak yang hilang. Ini yang baju merah ini lagi memeluk, ini sang bapa, lalu yang dipeluk itu anak bungsu, lalu yang sebelah kanan yang pakai juga mantel merah itu si sulung. Memang tidak terlalu jelas gambarnya karena ini gambar yang besar, saya ambil yang penting-penting saja. Nah, ini tentang perumpamaan anak yang hilang dan bapa yang penuh belas kasih. Saya mau mengajak kita melihat sedikit tentang Injil ini, tapi ada beberapa hal yang mungkin selama ini tidak kepikiran ya. Jadi saya mau sharekan untuk saudara-saudari terkasih semuanya. Nah, kita mulai dari si bungsu ini, cerita yang sudah sangat kita kenal, saya bisa sedikit agak cepat ya. Dia minta warisan ayahnya, dia meninggalkan rumahnya, pergi ke daerah yang jauh, dan si ayah tidak mencegah, tidak melarang, dia santai membiarkan si bungsu pergi walaupun mungkin sedih ya. Nah, yang penting apa? Si bungsu ini pergi bukan karena dia sudah dewasa, bukan karena dia mau punya cita-cita membangun keluarga atau bekerja memikul tanggung jawab, bukan ya. Tapi apa? Ia menghamburkan harta benda, hidup mewah, berfoya-foya, uangnya habis bersama pelacur-pelacur. Nah, kita lihat keputusan si bungsu ini tidak punya cita-cita luhur. Nah, dia ingin bebas dari keluarga, ya, dari aturan bapa, namanya kita hidup di rumah bersama orang lain, pasti ada aturan bersama ya, tidak bisa seenaknya. Mungkin dia merasa, aku nggak bebas nih, aku nggak mau kerja terikat seperti budak. Lalu dia berpikir untuk pergi ya, saya mau pergi, saya mau menikmati hidup, saya ingin bisa mengekspresikan hidup saya ya. Orang kan bilang biasanya zaman sekarang ya, jadilah dirimu sendiri, be yourself ya. Seolah-olah kita boleh berbuat apapun yang kita mau, yang kita sukai. Be yourself ya. Nah, ini sedikit permenungan pertama. Apakah kita juga ingin hidup bebas dari aturan Allah ya? Kapan saya mau mabuk, suka-suka saya. Kapan saya mau tidak setia, suka-suka saya. Ya. Kenapa aturan gereja, aturan Allah itu seperti terasa mengikat, membelenggu saya, bukan membebaskan saya. Ya. Ini yang sering harus menjadi tanda tanya untuk kita ya. Kita diciptakan Allah, artinya apa? Artinya kita diciptakan untuk sampai kepada Tuhan. Harusnya hal-hal yang mendekatkan kita pada Dia dengan doa, ya, bisa juga dengan puasa, dengan perbuatan baik, memaafkan, mengasihi, harusnya membuat merasa kita menjadi semakin bebas, semakin dekat dengan Tuhan. Tapi lihat bagaimana iblis, bagaimana si jahat membuat kita nggak usahlah hidup suci, nggak usah banyak doa, ya, itu kan membebani, itu kan melelahkan, membosankan, ya. Apakah kita juga ingin hidup bebas seperti anak bungsu ya, lari ya. Kadang-kadang ke gereja, doa, kegiatan rohani itu menjadi beban dan dalam hati sebenarnya ingin lari, cuma kadang-kadang nggak enak ya. Itu menjadi pertanyaan, refleksi untuk kita. Nah, baru kita lihat, kita lanjut lagi. Baru setelah harta benda si bungsu habis, dia menyadari ternyata aku ini manusia yang paling menderita ya. Nah, saya mau bandingkan ini. Dalam diri kita,
dalam diri si bungsu terukir citra Allah Maha Tinggi. Ya. Dalam kitab Kejadian, kita diciptakan secitra, segambar dengan Allah. Tetapi karena dosa, karena kita meninggalkan Bapa, kita berbuat sesuka hati kita, ya, si bungsu ini juga merasa babi-babi saja dapat makan, tapi saya kelaparan di sini. Ya. Harkat, martabat, harga diri kita karena dosa, karena kita tidak menjaga relasi kita dengan Bapa, kita menjadi rendah. Ya, lalu akhirnya dia mengalami kondisi hidup yang buruk, dia seperti digiring kepada kematian. Ini sedikit ilustrasi si bungsu yang sudah miskin, ya di depan-depannya ada babi itu, seperti dia sedang merenung melihat ke atas ya, di rumah bapakku, para karyawan, pekerja semua tidak pernah kekurangan apapun. Aku di sini minta makanan babi saja tidak dikasih. Ya. Dia kurus, tampak kurus, depannya ada babi-babi itu sedang tidur. Nah ini saya mau melihat, karena apa? Karena sering kita merasa perbuatan kita saat itu juga langsung dihukum, dibalas, dikenai sanksi oleh Tuhan. Ya. Kesengsaraan dan bahaya kematian yang dialami si bungsu itu adalah kesalahannya sendiri. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, ini yang penting. Ini konsekuensi dari pilihannya sendiri. Kalau dia meninggalkan rumah Bapak, dia tidak tahu cara mengelola hartanya, akhirnya ya dia menerima apa yang menjadi haknya. Ya, seperti apa yang dia tabur itu yang dia tuai. Ya. Nah, penting ini kita lihat. Kesengsaraan yang dialami bukan hukuman dari Bapa, bukan Tuhan yang menghukum dia supaya adil, bukan ya, tapi akibat dari kejahatannya sendiri. Dia sendiri yang menyebab kehancuran hidupnya. Kadang kita buat pilihan yang salah, kadang kita memilih berdosa. Lalu ketika sesuatu yang buruk terjadi pada kita salahkan Tuhan. Ya, kita salahkan, kok Tuhan nggak melindungi saya? Loh, yang salah siapa? Ya, siapa yang salah? Siapa yang kita salahkan? Nah, ketika menyentuh titik terendah, kita lanjut lagi. Si bungsu sadar dan bertobat. Tapi kita harus lihat, pertobatan ini lahir bukan dari cintanya akan Bapa, ya, bukan karena dia, aduh aku mengasihi Bapakku, aku kangen, bukan. Tetapi karena dia lihat karyawan saja tidak kelaparan kok, tapi aku kelaparan. Jadi kalau aku mau hidup, kalau aku mau survive, kalau aku mau bisa hidup sampai besok, aku harus kembali ke rumah. Ya, yang penting dia kembali dulu. Tidak dia omong tentang kasih, tidak dia omong tentang menyesali sikapnya. Nah, mari kita lanjut. Anak yang mati hidup kembali ya. Ketika si bungsu kembali ke rumah, lalu Bapak bergegas ke arahnya ya. Ini yang penting untuk Bapak. Dia tidak penting anaknya mau minta maaf kayak anaknya bertobat atau tidak bertobat. Tetapi yang penting baginya dia bertemu. Anak yang dia pikir sudah hilang, sudah mati, tidak ada harapan untuk ketemu lagi, ternyata kembali. Dan ternyata hidup. Dan ini inti perumpamaan bahwa anaknya ditemukan dan hidup. Ya, sehingga tujuan utama cerita ini apa? Untuk memperlihatkan bahwa Bapak itu begitu bahagia, begitu bersuka cita. Dia lupa akan segala kesalahan kita, yang penting kita kembali kepada Dia. Ya, reaksi dan belas kasihan Sang Bapa. Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, lihat kondisi dunia kita sekarang ya. Orang merasa dosaku sudah terlalu besar, kesalahanku sudah terlalu parah, aku tidak bisa lagi kembali kepada Tuhan. Betapa si jahat menggoda kita untuk bahwa kuasa Tuhan tuh loh nggak bisa mengalahkan dosa, bahwa dosa kita terlalu besar, bahwa kesalahan kita terlalu parah. Padahal Bapa sedang menunggu kita, ya. Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian, betapa pentingnya sakramen pengakuan dosa. Di sana ada karunia Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Ini saya tampilkan lagi. Bapak yang memeluk anaknya, ya, si anak bungsu yang pulang.
Nah, kita bisa fokus kepada gambar ini. Sebelah kanan itu ada anak bungsu dan mungkin pelayan ya yang bertopi hitam itu. Betapa Allah itu berbelas kasih dan entah dosa kita apa dia nggak mau tahu, yang penting kamu kembali. Yang penting kita kembali. Baik, kita lanjut dulu. Reaksi si anak sulung. Ketika si ayah begitu meluap-luap cintanya karena anak kembali ya, berikan pakaian terbaik, berikan cincin, berikan sandal di kakinya. Anak lembu yang gemuk kita sembelih. Si sulung bertolak belakang reaksinya. Kalau si bapak itu memanggil si bungsu sebagai anak, si sulung ini tidak memanggil kamu adikku, bukan ya. Dia menyebut bapak, anakmu ini loh. Ya, seolah-olah dia bukan saudaraku ya. Dia kecewa dan dia merasa anakmu ini berdosa, harusnya dihukum, bukan diperlakukan seperti ini. Ya, kita manusia yang punya kacamata ini, keadilan retributif. Ya, kalau kamu salah, kamu harus dihukum. Kalau kamu benar, kamu harus mendapat hadiah. Akhirnya menjadi berbeda dari cara pikir Tuhan, berbeda dari cara pikir Bapa. Kenapa? Karena dia menghakimi, ya, si sulung ini menghakimi dengan ukuran keadilannya sendiri, dengan skema pembalasan. Bagaimana cara berpikirnya? Ya, kalau saya setia pada Bapa, saya melayani Bapa, saya bertahun-tahun bekerja untuk Bapa, harusnya saya dapat ganjaran yang besar. Tetapi kalau si bungsu ini habiskan uang Bapak, pergi, membuat Bapak khawatir, menghabiskan semua berfoya-foya hidup tidak benar, harusnya diberi hukuman. Tetapi yang terjadi, Bapak seperti memperlakukan sebaliknya ya. Si sulung seperti kurang diberi ganjaran, diberi hadiah, si bungsu yang bersalah malah diberi perhatian luar biasa. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, mari kita lihat bagaimana skema keadilan itu sering membuat kita buta. Buta dalam arti kita menjadi tidak melihat dengan kacamata Tuhan, tetapi melihat dengan kacamata manusiawi. Ya, entah dalam hal menghukum, entah dalam hal memberi hadiah. Ya, nah, ini skema pembalasan si sulung. Ya, bertahun-tahun melayani Bapak, belum pernah melanggar perintah Bapak, belum pernah berikan seekor anak kambing, tapi untuk orang bersalah ini Bapak menyembelih lembu tambun. Jadi kalau ada kesalahan, kenapa Bapak malah memberi hadiah, memberi perlakuan istimewa? Ya, ini tidak mengerti belas kasih. Sedangkan, nah ini skema pembalasan si bungsu ya, Bapak, aku telah berdosa. Aku tidak layak disebut anak Bapak lagi. Jadi ini loh, aku sudah berdosa, Bapak. Hukum aku. Ya, aku nggak layak nih. Aku jadi karyawannya Bapak saja. Itu juga cara skema pembalasan, aku berdosa, aku harusnya dihukum. Ya, sedangkan si sulung, aku sudah setia, aku harusnya dapat hadiah. Bapak Ibu, bagaimana cara berpikir manusia bisa menyesatkan kita, bisa menjauhkan kita dari hati Tuhan yang berbelas kasih. Ya, kita lihat bagaimana dua anak ini, si bungsu dan si sulung menjadi buta karena cara berpikir yang sangat manusiawi. Ya. Nah, ini saya mau masuk sedikit katekismus Gereja Katolik ya, akibat ganda dari dosa. Ada yang namanya dosa berat. Lalu itu memisahkan kita dari relasi kita dengan Allah sehingga kita tidak bisa mengalami atau mencapai hidup abadi atau hidup di surga. Lalu di lain pihak, ada dosa-dosa, semua dosa, juga dosa ringan, itu membuat kita memiliki relasi yang berbahaya, dalam arti membahayakan juga relasi kita dengan Tuhan. Maka butuh penyucian, entah di dunia ini, atau nanti sesudah meninggal, atau api penyucian. Ya. Maka kesengsaraan, penderitaan kita, bisa kita intensikan ya, Tuhan ini untuk silih atas dosa-dosaku. Atau nanti ketika api penyucian, proses pemurnian itu terjadi. Nah, seperti ini kita kembali ke tadi ya. Ini hukuman akibat dosa itu bukan dari Tuhan, tetapi
efek dari dosa itu sendiri. Kalau aku keluar dari rumah berfoya-foya, tidak bisa mengatur uang dengan baik, dan saya menjadi miskin, menderita, dan menjadi sengsara, itu salah saya sendiri. Akibat dosa yang saya buat, bukan hukuman dari Tuhan, bukan kesalahan Tuhan. Ya, itu kita lihat bagaimana gereja juga melihat hal ini. Nah, ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita lihat bagaimana belas kasihan Sang Bapa kemudian tidak diperhitungkan karena skema keadilan tadi ya. Si Bapa menyesal ya kenapa si sulung bersikap seperti itu. Dia ingin si sulung sukacita karena si bungsu ini masih hidup ya. Bapa berpikir si sulung ini harusnya bergembira seperti malaikat di surga. Dan ini ya, hal yang paling menyedihkan dalam kisah si anak hilang ini terungkap. Bagaimana hubungan si sulung dengan Bapa. Seperti apa hubungannya? Ternyata si sulung tidak sungguh-sungguh mengasihi Bapa. Apa alasannya? Apa buktinya? Karena Bapa tidak menjadi nilai tertinggi dalam hidupnya. Si sulung tidak menyembahnya, ya, menyembahnya. Si sulung tidak ingin meniru atau menjadi seperti dia dalam sifat utamanya yaitu mengasihi. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau kita mau menyederhanakan ini ya, bagaimana si sulung tidak sungguh-sungguh mengasihi Bapak ini seperti apa? Misalnya saya mengidolakan seorang pemain sepak bola. Ya, otomatis apa? Saya ingin pintar bermain sepak bola seperti dia. Ya, kalau saya mengidolakan seseorang penyanyi, saya juga ingin menyanyi seperti dia. Pada umumnya seperti itu. Kalau saya mengidolakan Tuhan, kalau saya mengidolakan Bapa, saya ingin hati saya juga seperti hati Bapa. Tetapi hal ini tidak terjadi dalam si sulung, kan begitu ya? Mereka hidup bersama, si sulung melayani Bapa, tetapi si sulung tidak ada kasih yang sejati kepada Bapa. Karena apa yang dibuat Bapa tidak ingin dia buat. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Nah, kita bisa melihat bahwa si sulung tinggal di rumah bapaknya mungkin hanya karena mencari nyaman. Ketika ada ketidakadilan, ya, ketika dia melihat bapaknya tidak sesuai dengan maunya dia, langsung memberontak. Langsung memberontak. Mungkin kita juga seperti itu ya. Kita berdoa sama Tuhan, kita rajin gereja, kita melakukan apa yang baik. Terus kemudian kok orang lain dapat berkat, saya kok tidak. Muncul hati kita memberontak. Muncul kita protes sama Tuhan. Ya. Nah, apa yang penting kemudian kita pelajari dari perumpamaan ini? Kesempurnaan belas kasih berarti bahwa kita ikut bersukacita dalam sukacita Bapa. Kalau kita mengasihi Bapa, ketika dia bersukacita, kita juga bersukacita. Ya, kita merayakan kembali jiwa yang hilang dan mati, seperti dirayakan oleh Allah dan orang-orang kudusnya. Ya, ini ada gambar malaikat. Kita ingat ketika ada satu orang bertobat, malaikat-malaikat di surga juga bergembira. Ya. Lalu kenapa si sulung malah protes, memberontak? Ya, mari kita lihat ya, ini sikap kita sebagai manusia lemah. Kadang kita senang ketika orang lain susah, rasain, tahu rasa, itu makanya, ya. Atau kita susah ketika orang lain senang. Ya. Kok dia lebih bahagia sih dari saya? Ya. Kok dia lebih beruntung dari saya? Kok dia lebih disayang Tuhan sih? Padahal dia orang berdosa, saya lebih setia sama Tuhan. Ini sikap kita sebagai manusia lemah. Senang ketika orang lain susah. Susah ketika orang lain senang. Ya. Ada apa di dalam hati kita? Ada iri hati. Seperti anak sulung. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, maka begitu indah perumpamaan tentang si anak hilang ini. Si Bapa yang baik hati ini. Kita bisa menjadi seperti si bungsu yang lari dari rumah. Dan ternyata, oh ya, kita perlu bertobat. Kita bisa mengidentifikasi diri seperti si Bapa. Ya, Bapa yang berbelas kasih. Ada kalanya orang berdosa, bersalah sama kita, lalu kita begitu mengasihi dia sehingga udahlah, nggak peduli dosamu apa, yang penting kamu saya kasihi.
Ada kalanya kita juga berada di posisi seperti anak sulung. Kenapa orang lain sepertinya lebih disayang Tuhan? Kenapa saya harus dapat beban-beban yang begitu berat, yang sepertinya tidak ada jalan keluar? Ya, maka ini yang mau kita lihat bersama, betapa menarik perumpamaan ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, kita mau masuk lebih jauh. Ada apa dengan belas kasihan Tuhan? Ya, si Bapak sama sekali ya tidak berusaha menahan si bungsu pergi, juga tidak mengejar, tidak mencarinya. Ya, kenapa ya? Apakah Tuhan tidak sayang sama anaknya? Ya, kalau kita bandingkan dengan perumpamaan lain, kita lihat ada gembala yang mencari domba hilang. Ada satu domba hilang, gembala itu meninggalkan 99 domba yang lain. Apa yang dia lakukan? Dia cari domba itu sampai dapat. Tetapi si bapak ini, kok si bungsunya pergi tidak dicari, tidak dilarang. Atau perbandingan dengan perumpamaan lain ya. Ada perempuan yang kerja keras menemukan koin. Ya, koinnya hilang, dia cari, dia di bawah tempat tidur, dia menyapu, apapun dia lakukan supaya koinnya ketemu. Ya, perempuan ini juga mencari, bekerja keras. Tapi kenapa si bapak kok tidak mencari si bungsu yang pergi? Ada apa? Kan begitu. Kenapa tidak dicari Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian? Karena yang hilang adalah manusia. Karena si bungsu adalah manusia. Orang punya akal budi, punya kebebasan. Dan Allah menghormati pilihan bebas manusia. Allah tidak memaksa kita. Ya, tapi kita tahu ada konsekuensi buruk kalau kita berbuat dosa, ada efek dari dosa yang akan kita terima, kan begitu ya. Lalu kalau Allah tidak memaksa manusia, apakah itu berarti Allah tidak mengasihi kita? Kok dibiarkan menjauh dari Tuhan? Ya, apakah Allah sungguh mengasihi? Kita percaya Allah adalah Tuhan atas semuanya ya. Ketika si bungsu hidup dalam kemewahan kesenangan, si bungsu hanya fokus pada kenikmatan. Tetapi ketika dia krisis, kelaparan, mau mati, harga dirinya lebih rendah daripada babi-babi, akhirnya dia kan berpikir lagi ya, bagaimana saya bisa bertahan hidup? Sehingga penderitaan, keputusasaan juga dalam diri kita ya. Kita kalau dalam stuck kayak mengalami jalan buntu, baru kita merenung ya. Oh ternyata saya keliru ya. Oh ternyata selama ini saya salah ya. Ternyata saya meninggalkan semua yang baik, yang berguna. Ternyata saya memilih jalan yang mencelakakan saya sendiri. Nah, kita kembali ke paling atas. Allah adalah Tuhan, Allah atas segala sesuatu. Allah bekerja dalam krisis. Allah bekerja ketika kita mulai berefleksi atau melihat diri kita, pilihan-pilihan kita. Apakah Allah tidak tahu bahwa kita akan mengalami krisis nanti? Allah sudah tahu. Apakah Allah tidak tahu bahwa kita bisa saja kembali kepada Dia lagi menyesali dosa-dosa kita? Allah tahu. Tetapi bagaimana Dia seolah-olah tidak berada bersama kita supaya kita benar mengalami perjalanan kita yang berat ya. Bahwa Allah melihat, Allah tahu, Allah sadar kapan titik kita akan berbalik kepada Dia ya. Tapi Dia tidak terlihat dan Dia tidak dirasakan. Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian, Allah mencari. Ya. Mungkin Dia mencari dengan cara memberi kita sebuah tragedi, supaya kita sadar, oh ternyata saya dicintai Tuhan. Ya. Mungkin Allah mencari lewat orang-orang tetangga kita, teman-teman kita yang kebetulan kita ketemu, tapi menyadarkan kita. Ya. Mungkin Allah mencari lewat doa-doa orang yang terus mendoakan kita ketika kita jatuh dalam dosa. Allah mengasihi tanpa ia harus kelihatan, tanpa ia harus bisa dirasakan. Nah, ini belas kasihan Tuhan bahkan ketika kita dalam krisis, ya. Kita renungkan bagaimana Tuhan bekerja ya dalam hidup kita.
Nah, ini saya pasang benih yang tumbuh. Kita nggak tahu, kita hanya lihat, oh ada daunnya udah mulai tumbuh. Kita nggak tahu seperti apa Allah belajar, membuat kita belajar, oh akarnya tumbuh pelan-pelan, ya, menyerap nutrisi, ada hujan, ada matahari, ya, akhirnya tumbuh dan berbuah. Kadang Allah membuat dirinya tidak kelihatan, Allah membuat dirinya tidak bisa dirasakan, supaya kita sungguh belajar, ya, dalam pengalaman-pengalaman rohani kita. Nah ini, mari kita tabrak dulu ini ya. Kalau Allah belas kasih, Allah itu adil atau tidak? Yang mana yang menang, belas kasih atau keadilan? Kalau nanti saya sudah mati, yang datang itu keadilan Allah atau belas kasihan Allah? Kira-kira seperti apa? Ya. Santo Padre Pio mengatakan, kalau kita sadar kita salah, jangan mengatakan, Tuhan saya berdosa, hukum aku. Dia mengatakan seperti itu. Jangan mengatakan itu, tetapi katakanlah, Tuhan, saya berdosa, kasihilah saya, kasihanilah saya. Ya. Kalau Allah berbelas kasih, Allah itu adil atau tidak? Nah, kita mau diajak bahwa Allah itu loh nggak bisa kita kotak-kotakkan. Bahwa ketika kita salah, dia harus menghukum. Bahwa ketika kita benar, dia harus memberi hadiah. Tidak bisa. Ya, kita nggak bisa membingkai Allah atau memasukkan Allah dalam kerangka berpikir manusia. Yang kedua, Allah adalah nilai tertinggi. Dia tidak bertanggung jawab kepada siapapun. Ya. Kalau Allah, ya, sebentar, keadilan Allah terjadi kalau kehendaknya sesuai dengan tindakannya. Sama seperti kita ya manusia. Kalau kita omong sesuai dengan tindakan kita, yaitu arti kita orang benar ya, kita orang yang adil. Sama juga dengan Allah. Apa yang dia inginkan, apa yang dia kehendaki, kalau itu sesuai dengan tindakannya, maka itu menjadi kebenaran. Nah, kalau Allah kemudian mau ya berbelas kasihan, maka jalan belas kasihan itu juga harus ditiru oleh manusia. Itu menjadi keadilan bagi manusia. Misalnya apa? Allah bersikap seperti ini. Manusia yang berdosa, dia kasihani. Ini menjadi ukuran keadilan juga bagi kita. Bahwa kalau kita mengalami sesama kita berdosa pada kita, kita juga harus mengasihani. Kenapa? Karena saya mengalami belas kasihan Allah, maka saya juga harus adil kepada sesama kita, sesama saya. Ya, jadi apa yang Allah buat itu menjadi ukuran untuk kita. Kita sedikit melihat dari kisah tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Ya, ini simple tapi lagi-lagi sangat kena dengan hidup kita. Nah, kita sudah tahu, saya bisa agak cepat di sini. Dua orang pergi ke bait Allah, Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi bilang, ya Allah, aku bersyukur. Aku bukan seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezinah, bukan pemungut cukai. Ya. Aku bukan pendosa, aku orang yang taat pada hukum. Nah, tetapi pemungut cukai, ya, dia bilang, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tapi apa yang terjadi, orang ini, ya, orang pemungut cukai ini dibenarkan Allah, tetapi si orang Farisi tidak. Ya, ini sekedar untuk mengingatkan. Nah, mari kita melihat belas kasihan Allah di sini. Orang Farisi, oh dia teliti menjalankan ajaran hukum tertulis, tetapi lupa perintah untuk mengasihi sesamanya. Dia lupa memohon pengampunan belas kasihan kepada Allah ya. Seolah-olah saya bercermin, wah saya bersih sekali. Saya orang suci, saya orang yang tidak berdosa. Padahal kitab suci berkata, orang benar pun berbuat dosa 7 kali sehari. Artinya apa? Kita mau sehebat apa sih? Di depan Allah itu tidak ada orang yang sempurna, ya, tidak ada orang yang benar. Maria, ya, yang tanpa dosa, dia begitu rendah hati. Kita yang penuh dosa, kita sangat sombong. Seringkali begitu. Nah, karena sombong, dia nggak bisa melihat siapa dirinya.
bahwa dia orang berdosa, dan di hadapan dia ada Tuhan yang Maha Kudus. Dia mengira dirinya orang benar, ternyata tidak. Malahan dia juga berdosa, dia sombong karena menghina sesamanya. Ya, Tuhan, aku bukan seperti orang pemungut cukai. Ya, aku tidak berdosa. Ya, aku tidak seperti dia yang melakukan kejahatan. Ada kesombongan. Sedangkan si pemungut cukai, dalam kerendahan hati dia mengakui dia sangat banyak ketidakmampuan. Dan mohon pengampunan dari Allah, dia pulang ke rumah dalam keadaan dibenarkan Allah. Ini untuk saya penting sekali Bapak, Ibu, Saudara-saudariku sekalian. Dibenarkan Allah. Kita lihat bagaimana kalau kita perayaan Ekaristi, dalam ibadat-ibadat, ya, selalu di awal ada seruan, Tuhan kasihanilah kami. Ketika tadi kita litani, kita berdoa, Kristus kasihanilah kami. Ada hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, kenapa 3 kali? Ya? Kenapa Tuhan, Kristus, Tuhan? Itu kita mengucap seruan kita kepada Allah Tritunggal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Tetapi apa yang juga penting, kenapa kita mengucapkan Tuhan kasihanilah kami? Supaya kita juga seperti pemungut cukai. Apa? Dibenarkan Allah. Dibenarkan Allah. Karena kita tidak bisa membenarkan diri kita sendiri. Siapa kita? Tapi kalau belas kasih Tuhan turun atas kita, kita dibenarkan Allah. Lihat betapa kita sering menganggap remeh seruan Tuhan kasihanilah kami, ya. Tidak fokus, tidak serius, bahkan tidak ikut menjawab, tidak ikut bernyanyi. Padahal satu kalimat sederhana ini ketika diucapkan dari hati, itu membuat kita dibenarkan oleh Allah. Dibenarkan oleh Allah. Seperti pemungut cukai yang berdosa. Nah, ini sekedar melihat ya, bahwa sering kita merasa, oh saya tidak melanggar hukum. Nah, saya ikut semua perintah Tuhan, 10 perintah Allah, saya tidak pernah melanggar. Tetapi Tuhan minta lebih, ya, belas kasihan. Orang berpikir, oh yang penting saya taat hukum, taat aturan. Walaupun saya tidak belas kasih, tapi kan saya tetap adil. Saya kan tidak bersalah. Nah ini ya, akhirnya kita jadi seperti orang Farisi. Dia mengukur diri dengan hukum Taurat. Tetapi belas kasihan dan cinta kasih tidak ada. Nanti di akhir kita akan melihat bagaimana Tuhan menuntut, meminta kita belas kasih sebagai esensi, sebagai sesuatu yang sangat penting. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku sekalian, kita mau masuk melihat sabda Tuhan yang lain. Ya. Belas kasihan dan keadilan dalam sabda bahagia. Ini bagian kita yang terakhir. Kalau perjanjian baru, ya, dalam khotbah di bukit, Yesus menegakkan hukum perjanjian baru. Ya. Nah, kalau perjanjian lama kan di atas gunung, Allah berkata kepada Musa, Musa menyampaikan kepada umat. Tetapi Yesus ini bukan Musa. Yesus ini bukan pengantara sekedar menyampaikan. Yesus sendiri Allah. Ya, dia langsung berbicara kepada umat. Maka otoritasnya lebih besar. Kita mau fokus kepada 3 ayat ini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kebenaran, ya, keadilan itu artinya maknanya sama. Ya. Lalu yang ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Murah hati itu juga yang berbelas kasih. Ya. Orang yang berbelas kasih akan beroleh belas kasihan. Kemudian kita fokus kepada ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, sekarang kita mau melihat belas kasihan dan keadilan dalam sabda bahagia ini. Ini Yesus yang berkhotbah kepada umat. Dia bukan seperti Musa, ya. Allah menyatakan kepada Musa, Musa menyampaikan kepada umat, bukan. Yesus ini sendirilah sumber hukum itu.
Berbahagialah orang yang lapar dan haus kebenaran, mereka akan dipuaskan. Dalam Matius, kebenaran atau keadilan artinya memenuhi kehendak Allah. Kenapa? Karena kehendak Allah yang paling benar dalam hidup kita, bukan kehendak manusia. Ya. Kalau dalam artinya yang paling dalam, paling sejati, ya kita tunduk, kita pasrah, kita menyerahkan diri kepada kehendak Allah. Karena Allah yang paling benar, Allah yang menetapkan apa itu kebenaran. Ya. Nah, tidak cukup hanya menderita kemiskinan, kelaparan, ketidakadilan. Ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus. Tidak cukup hanya menderita saja. Tidak cukup hanya pasif. Oh, saya sengsara nih, saya menderita nih. Pasti saya akan dipuaskan. Pasti saya akan mendapat ganjaran, mendapat rahmat. Bukan. Tapi harus ada aktif secara rohani. Watak miskin di hadapan Allah. Apa artinya? Mengalah. Bukan kehendakku yang paling benar. Tuhan, saya mau usaha saya sukses. Tuhan, pekerjaan saya harus berhasil. Tuhan, ujian saya harus lulus. Tetapi percaya pada kehendak Allah. Artinya secara aktif menginginkan, merindukan, menyerahkan seluruh diri agar hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ini sangat menantang untuk hidup kita. Karena kadang apa yang kita inginkan, apa yang kita rasa baik, belum tentu juga sesuai kehendak Allah. Belum tentu kita ingin besok, Tuhan memberikan besok. Mungkin Tuhan memberikan tahun depan. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku sekalian, masuk ke dalam surga, masuk kerajaan Allah, memang itu rahmat. Tapi juga butuh tindakan, komitmen, niat kita. Ya, maka berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam keadilan, hidup sesuai kehendak Allah. Belajar kalau kehendak Allah bertentangan dengan kehendak saya, minta rahmat untuk bisa menerima itu. Minta rahmat untuk bisa memahami maksudnya apa. Karena seringkali kita bergulat di situ ya. Kenapa Tuhan tidak menjawab? Kenapa Tuhan membiarkan saya? Tetapi kita kurang rendah hati, minta rahmat, bisa menerima kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, berbahagialah orang yang murah hatinya, orang yang berbelas kasih, karena mereka juga akan beroleh kemurahan. Yesus sering menunjuk kemurahan hati ya, atau belas kasihan sebagai penggenapan hukum Taurat. Dan kita tahu dunia kita kejam ya, tanpa ampun ya. Kalau kita tidak bersaing, kita tidak tahan dengan kerasnya dunia, kita kalah. Tetapi kemudian dunia ini butuh belas kasihan. Ada orang-orang yang tidak seberuntung kita. Dan ini mengapa ya, belas kasihan harus menjadi keadilan. Tuhan belas kasih sama kita. Kita mendapat banyak rahmat hidup sehari-hari, makan 3 kali sehari, ya, smartphone, laptop untuk Zoom. Tetapi banyak orang tidak mengalami itu. Kalau Tuhan belas kasih kepada kita, kita juga adil. Kita berbelas kasih kepada sesama. Maka, kalau kita tidak berbelas kasih pada sesama, kita tidak bisa berharap menerima belas kasihan dari Allah. Ya. Allah belas kasih, kenapa saya tidak? Ya. Nah, orang yang tidak berbelas kasih bahkan tidak bisa dianggap adil. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mungkin ini menimbulkan juga semacam pertentangan, sikap tidak terima. Ya, loh saya kan kerja keras, saya mendapat hidup saya sekarang ini akibat kerja keras saya. Ya betul, tetapi kita punya tangan, kepala untuk berpikir, tenaga, itu semua juga kemurahan hati Tuhan. Ada orang yang lahir mungkin dengan situasi yang spesial, ya, dengan autisme. Ada yang mungkin dengan anggota tubuh yang tidak lengkap. Ya. Ketika kita sudah beroleh kemurahan Allah,
Kadang-kadang setan menggoda kita ya. Ya memang saya harus seperti ini, memang saya pintar, memang saya hoki, memang saya beruntung, memang saya sukses. Tetapi itu semua kemurahan Allah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Ini kita lihat kata-kata Yesus ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Semua hukum kita rasa kita penuhi, kita sudah bersih tanpa celah. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Yesus sebagai sumber hukum, dia yang omong ini. Yang terpenting dalam hukum Taurat. Lalu surat Yakobus, penghakiman dari Tuhan yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Jadi kalau selama hidup di dunia kita tidak punya belas kasihan kepada orang lain, penghakiman Tuhan untuk kita akan juga seperti itu. Tetapi kalau kita berbelas kasihan, ya, maka penghakiman kita juga akan menjadi penghakiman yang penuh belas kasihan. Maka betapa penting belas kasihan bukan untuk membantu sesama saja, tetapi untuk membantu diri kita, keluarga kita nanti. Belas kasihan akan menang, akan penghakiman. Nah, ini ya, kata-kata Yesus juga, jangan kamu menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi. Jangan kamu menghukum, kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Ini juga kita ingat perumpamaan ini. Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu kau hapuskan karena engkau mohon kepadaku. Ya. Tuhan berbelas kasih. Sekarang dia bertanya, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Kadang-kadang hidup kita bukan berbelas kasih kepada sesama ya, tetapi kita tergoda bagaimana supaya saya mendapat untung dari orang lain. Ya. Bagaimana supaya saya tidak rugi? Bagaimana caranya supaya semakin banyak ya saya dapat belas kasih dari Tuhan, saya dapat belas kasih dari teman, tapi saya tidak berpikir bagaimana saya berbelas kasih kepada mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, di sini belas kasihan diidentikan dengan kasih. Kenapa? Sama seperti si sulung ya. Dia tidak menjadikan bapaknya sebagai acuan, pedoman, hukum tertinggi yang harus ditiru. Kalau kita memang anak-anak Allah, kita belajar untuk meniru Allah sendiri yang membuat matahari terbit bagi orang jahat dan orang baik. Ya, itu bukan kata-kata saya ya, itu Yesus sendiri yang omong. Kalau kita menerima belas kasih ilahi, kita wajib menyesuaikan diri dengan perilaku Allah. Ketika kita berbelas kasih, Allah melihat itu, nanti dia pun akan berbelas kasih kepada kita. Terakhir, poin terakhir untuk kita, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Nah, ini juga ada hubungannya dengan hidup kita di dunia dan nanti di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, kalau kita membaca kebijaksanaan Salomo, ya, bagian awal bilang tentang cintailah keadilan, ya, cinta akan keadilan. Kemudian setelah berbicara tentang cintailah keadilan, selanjutnya diceritakan bahwa ada orang-orang yang tidak adil. Ada orang-orang yang tidak percaya bahwa nanti mereka akan dihakimi. Nanti perbuatan buruk mereka akan dibalas. Orang yang tidak percaya bahwa ada hidup sesudah mati. Sehingga apa yang terjadi? Wah, inilah saatnya ya, seluruh hidup harus menikmati sepenuh-penuhnya dunia ini, harta benda ini. Seperti anak bungsu yang belum bertobat ya, minta semua warisan, berfoya-foya, bersenang-senang. Tidak percaya nanti ada sesuatu yang penghakiman untuk kita.
Lalu apa yang mereka buat? Orang-orang yang tidak adil, orang-orang yang tidak adil merasa bahwa orang-orang benar adalah halangan untuk mereka, pengganggu, ya. Kenapa orang-orang benar menegur kita, menasihati kita, meminta kita untuk memperbaiki jalan hidup kita, ya. Ya sudah, kita pasang jerat saja untuk mereka, ya, kita habisi mereka, kita lenyapkan mereka. Orang-orang jahat merasa kalau bisa melenyapkan orang benar, ya, mereka sudah melenyapkan penghakiman atas diri mereka. Padahal bukan. Ya, yang menghakimi kita bukan orang-orang kita, tetapi Tuhan sendiri yang menghakimi kita. Nah, maka Santo Petrus mengatakan, sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Maka jangan kamu takuti apa yang mereka takuti, dan jangan gentar. Ya. Orang Kristen harus selalu berperilaku terpuji dan benar. Bahkan ketika kita dikenai kejahatan, hal-hal negatif, harus kita respon dengan kebaikan. Ketika kita tertimpa kebohongan, fitnah, penganiayaan, orang Kristen, kita harus berada dalam Injil, kebenaran, dan kehendak Allah. Kenapa? Lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Lebih baik, sekali lagi ya, lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Jika hal itu dikehendaki Allah, maksudnya apa, Romo? Ya. Apa yang Allah kehendaki? Allah kehendaki kita mengampuni sesama kita. Apakah itu mudah? Tidak, tidak sama sekali. Apakah kita bisa menderita karena mengampuni orang? Bisa, karena tidak mudah. Kita bisa menderita karena kita mendoakan orang-orang yang menganiaya kita, yang menuduh, memfitnah kita, kita menderita. Tapi itu perbuatan baik, itu karena cinta kita lebih besar sama Tuhan daripada kebencian kita terhadap musuh. Maka kita berani menderita karena berbuat baik. Ya. Tuhan sendiri tidak salah apa-apa, ya, dia adil, dia kudus, dia berbelas kasih, tetapi dia dianiaya dan mati. Kita yang berdosa saja, kita dianiaya, kita protes. Tuhan Yesus yang tidak berdosa, dia dianiaya, tapi dia setia sampai akhir. Sehingga apa? Sehingga penderitaannya menjadi persembahan yang murni kepada Allah. Sehingga penebusannya membuat kita bisa dibawa kembali kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku sekalian, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena kitalah yang mempunyai kerajaan sorga. Sebagai penutup, ada 3 hal sederhana yang hendak saya sharingkan, bagikan. Ya. Sebagai orang Katolik, mari berjuang secara aktif untuk hidup dalam kebenaran. Ya. Berwatak miskin secara rohani, tapi juga aktif mencari, menyerahkan diri kepada kehendak Allah. Tidak selalu menyenangkan, tetapi ketika kita belajar untuk menerima, untuk relasi dekat dengan Allah, kita mengalami apa yang namanya damai interior, ya, sukacita di dalam hati. Lalu yang kedua, kita sudah menerima belas kasih ilahi. Semua dari kita, saya yakin, rahmat kehidupan, rezeki harian, damai sukacita. Maka ingat, wajib meneladan belas kasih Allah. Juga untuk hidup ini, untuk kepentingan hidup kita nanti. Karena ukuran belas kasih kita kepada sesama adalah ukuran yang nanti dipakai Allah dalam berbelas kasih kepada kita. Dan yang ketiga, yang meneguhkan kita untuk terus berbuat baik, lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal tersebut memang dikehendaki Allah, daripada kita menderita karena berbuat jahat. Ya, nanti menderita di dunia, menderita di akhirat. Demikian